Shalom semuanya. Selamat hari Minggu, kita mau sama-sama semua beribadah kepada Tuhan. Selagi Tuhan masih ada waktu kita untuk mencari Dia. Mari semuanya kita mau siapkan hati kita. Kita mau merindukan hadirat Tuhan hadir tengah-tengah kita, baik yang ada di rumah, yang menikmati ibadah online kali ini. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena anugerah-Mu ya Bapa, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami beroleh kasih karunia daripada Engkau Tuhan. Kau pelihara kami Tuhan setiap hari dengan kesehatan yang luar biasa Bapa. Kau menyertai kami Tuhan setiap hari. Kau menyediakan Tuhan apa yang kami perlukan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, kami mau bersyukur Tuhan kebaikan Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Mari segenap jemaat mengangkat pujian kita. Katakan, jiwaku Tuhan sungguh merindukan-Mu. Tuhan
menyertai kami Tuhan, Engkau masih melindungi kami Bapa. Kami siap Tuhan hari ini mau untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami mau mencintai Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih. Engkau baik ya Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Mari. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk lebih lagi beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau buka ibadah kami Tuhan di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Semua. Kita mau lebih bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau terus bangkit semangat kita. Amin. Kita angkat pujian kita. Allah kita bangkit. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, katakan Allah kita bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, kita terus bernyanyi, haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah kita bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang bangkit. Amin. Ya. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima sabdanya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak
Shalom. Jemaat disayang Yesus Kristus. Hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah online. Tuhan berkati kami. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan renungkan firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang sampaikan firman Tuhan. Engkau berkati jemaat yang di rumah. Mereka banyak sekali kangen mau ibadah di gereja. Tapi Tuhan, hanya Engkau lah Tuhan bisa kembali kami Tuhan berkumpul lagi di gereja. Kami sedih Tuhan, tapi kami tidak bisa berbuat apa Tuhan. Tapi kami bersyukur kami masih ada ibadah online ini Tuhan. Supaya jemaat di rumah Tuhan tetap setia mau ibadah online di rumah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus bicara pada kami pada siang ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa sama Yesus Kristus juru sama kami hidup. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu, bapak-bapak, saudara kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan di online ini Tuhan. Tentu jemaat sehat-sehat saja. Tentu jemaat di rumah tetap ada doa, tetap pekerjaan, usaha semua lancar, tetap tidak kekurangan sesuatu apapun karena Tuhan yang memberkati. Hari ini kita renungkan firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus mati atas kayu salib, sengsara Yesus Kristus hari Jumat, hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Tapi 40 hari dia bangkit. Dia naik ke surga, kembali ke tempat posisinya pada semulanya. Dan duduk di sebelah kanan Bapa kami di surga. Bahwa satu kemenangan yang luar biasa. Walaupun yang menderita untuk manusia. Tapi akhirnya satu kemenangan. Sehingga Tuhan berikan pada dia kuasakan surga, kuasakan bumi. Dia sudah bawa ke kemenangan. Dia kembali ke posisinya seperti Tuhan, anak Tuhan. Ada duduk di sebelah kanan Bapa kami surga. Sedang berdoa pada kami. Tapi kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Engkau peliharakan jemaatnya. Waktu jemaatnya masih ada bersama Yesus. Kalau mereka mau usir setan, setan tidak bisa pergi. Mereka cari guru, kita doa, tapi setan itu tidak pergi. Tapi Tuhan sekata kamu kurang berdoa, doa puasa. Waktu mereka tangkap ikan tidak dapat, mereka cari guru. Dari malam sampai siang itu kami cari pancing ikan tidak dapat. Mereka dikit-dikit cari guru dan dikit-dikit cari guru. Tapi Tuhan Yesus sudah meninggalkan mereka. Dan Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan Yesus, satu firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenakan dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Tuhan Yesus sudah meninggalkan murid-muridnya, tapi tidak itu meninggalkan seperti yatim piatu. Tapi Tuhan katakan dia kirimkan seorang penolong, yaitu dalam Yohanes 14:16. Saya naikin lagi. Nah, aku akan minta kepada Bapa, ya, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Mereka tidak bisa
sama Tuhan Yesus lagi, tapi Tuhan Yesus minta kepada Bapa kirim seorang penolong, yaitu supaya menyertai kita sampai selama-lamanya, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat mengenalkan Dia sebab dunia tidak mengenalkan Dia, dan Dia tidak mengenal Dia. Dia menyertai kita ini dan akan diam di dalam kita ini. Setiap itu Roh Kudus tidak berikan setiap orang, tapi yang khusus setiap orang yang percaya Dia dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Tuhan kirimkan Roh Kudus beri kepada mereka, kepada kita ini, yaitu memeteraikan Roh Kudus diam di hati kami untuk jadi menolong. Dunia tidak kenal karena dunia tidak kenal Dia, tapi kita kenal Dia. Kita baptis dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Roh Kudus sudah turun kepada diri kami. Roh Kudus sudah memertarai kami, mencapkan kita seperti cap. Ya, di dalam diri kita adalah Roh Kudus. Kita sudah jadi anak Tuhan. Untuk apa? Untuk menolong kita. Jadi kita murid-muridnya bukan hanya selalu carikan guru-guru, tapi mendoakan dengan Roh Kudus. Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kami. Roh Kudus memutarkan kita untuk menolongkan kita. Roh Kudus beri kekuatan untuk kami dalam kehidupan kita ini. Roh Kudus berikan berkah kita ini hadapi segala masalah. Karena Tuhan Yesus katakan kita adalah garam dunia dan terang dunia. Harus kita akan menjalankan yang baik, yang baik. Sehingga Roh Kudus diam di diri kita supaya kita hati manusia, firman Tuhan katakan hati manusia lebih jahat dari segala binatang. Manusia punya hati yang penuh dengan kejahatan, benci, dendam, iri hati, fitnah, sombong, segala kejahatan dalam diri kita. Kalau kita sudah terimakan Yesus Kristus, kami sudah terimakan ya Roh Kudus sudah menerangkan kita, menentara kita, kita akan bisa ingatin, awasin segala kejahatan. Apa yang tidak boleh kita melakukan, apa yang kita boleh melakukan, yaitu Roh Kudus di dalam diri kita ada melakukan. Waktu kita melakukan segala itu, misalnya kita membenci orang, ya, kita menghina orang, bila Roh Kudus di dalam diri kita, kita akan tidak akan melakukan. Kita ingatkan ada suara Tuhan, jangan kita melakukan. Kalau kita benci, dendam, ya kan, sombong, ya, itu semua Roh Kudus sadarkan kita. Dia kita saudara kita. Walaupun dia dari sekolah minggu sampai nikah, tapi tidak ada Roh Kudus dirinya. Roh Kudus tidak fungsi dalam dirinya karena dia tolakkan kebenaran Tuhan. Supaya dia benci, dia fitnah, dia hina, dia tinggalin gereja. Itu yang Roh Kudus sudah mendukakan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak akan berfungsi, tidak berfungsi dalam dirinya. Dia sia-siakan Roh Kudus daripada dia supaya seperti orang dunia tidak mengenal dia dan tidak melihat dia. Tapi kita yang percaya Tuhan Yesus, kita akan melihat dia, kita akan mengenal dia, dan kita dengan selalu berdengar suara Tuhan. Suara Tuhan yang baik, karena Tuhan Yesus, Roh Kudus beri pada kita, akan berikan kekuatan untuk kami hadapi semua kejahatan dari dunia ini. Sehingga kita akan berbeda dengan orang dunia, supaya kita tidak akan selalu kata zaman sekarang ini, ya, kondisi sekarang ini ada yang masih ada anak Tuhan katakan, aku stres, aku pikir, aku nggak bisa tidur. Nah, Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus beri kekuatan untuk kita hadapi segala masalah. Yang sumber kekuatannya dari Roh Kudus beri pada kita menghadapi segala masalah sekarang ini. Kalau Roh Kudus diam di kita, kita akan tenang hadapi masalah ini. Sampai sekarang ini banyak orang di dalam rumah, ya, tidak tahu mau berbuat apa. Selalu katanya stres, tidak tahu mau berbuat apa. Tapi kalau kita ini ada firman Tuhan di diri kita,
Ada Roh Kudus kita harapkan, kita selalu berdoa pada Dia. Tuhan akan beri kepada kita. Kita cari kebenaran Tuhan. Kita tahu satu kehendak Allah yang terjadi di bumi ini. Kita bukannya sekarang ini doa puasa, ya jemaat itu yang hamba-hamba Tuhan ajakin jamnya itu. Jam berapa kompak kita berdoa. Bukan kita kan sudah berdoa dan berdoa dan berdoa. Tapi sampai sekarang ini yang kena virusnya bukan kurang, tapi masih tambah sampai 20.000 orang lebih. 20.000 orang lebih. Ada orang bilang katanya, tante, bulan depan tuh anak sekolah, udah mau anak sekolah. Kalau kamu lihat, kita lihat itu jumlah orang, misalnya hari ini 20, besok 20, terus sampai 1 minggu 20, berarti virus sudah tidak ada. Itu akan bisa sekolah. Namun sekarang ini masih tambah. Sehari bisa tambah 990 orang kena. Kalau kita lihat di dalam Bekasi, di Tanah Abang, di pasar mana, mereka menjalankan lebaran, mereka ramai sekali. Ramai sekarang. Dia virus sudah mengalir di situ. Virus sudah mengalirkan orang yang banyak yang bisa kena kan virus itu. Makanya itu di situ kemarin itu presiden katakan berdamai dengan corona. Bingung. Bisa berdamai dengan corona. Corona adalah musuh kita. Benar bisa berdamai. Tanya semua pada tanya gimana itu jawaban itu apa artinya? Artinya dalam. Bersahabat dengan corona. Bersahabat dengan musuh. Bagaimana? Oh ya, kalau gitu kita ini seperti biasa. Seperti biasa ada buka toko lagi. Buka toko, tadi pagi Yuta ngomong, kan mama udah buka toko, udah 2 bulan, sekarang buka toko. Damai dengan corona, ya mereka ambil tindakan, yaitu kembalilah buka toko, tapi cuci tangan, tapi pakai virus, tapi jangan ada kumpulin banyak orang sekali, jangan, ya kan. Jadi yang katanya mamanya udah buka toko, ya puji Tuhan lah ya, puji Tuhan. Ya sudah, damai dengan corona, seperti yang biasa lagi kita akan pergi, tapi pakai masker, kan kita jaga, jangan sampai yang kumpulan orang yang banyak itu. Nah, kalau kita ini, kalau kita kalau lihat kumpulan orang itu banyak itu, sampai kemarin 2 hari, 3 hari itu mau jelangkan itu lebaran, sampai pasar gitu banyak ramai, ya loncatlah 600, 900 orang. Jadi kapan bisa selesai? Makanya kita ini ada Roh Kudus diam di diri kita. Bisa ada Roh Kudus beri kekuatan untuk kita. Roh Kudus beri kepada kita satu sumber kekuatan supaya kami tetap kita berdoa dan tetap kita berdoa. Dan walaupun sekarang kelihatan Tuhan Yesus belum berikan jawaban untuk kami, tapi kami tahu ada satu kehendak Tuhan yang baik. Ada satu kehendak Tuhan yang baik. Tentu Tuhan sekarang ini, zaman sekarang ini yang luar biasa itu. Sampai seluruh dunia kena virus. Tapi puji Tuhan di Korea mereka sudah bebas. Udah Korea bisa sekolah. Australia pantai sudah buka. Tapi kita tahu satu hari Indonesia juga bisa bebaskan dari corona. Indonesia juga bisa. Tapi kita kalau tahu Tuhan, kalau orang bisa ngerti, bisa berdamai dengan corona, ya kita masing-masing jagakan diri kami dengan yang baik. Tidak sembarangan. Jangan seperti orang yang sampai masar itu, sampai ramai, sampai nempel itu. Ya itu lah. Kita nggak tahu dia
ada kena nggak ya. Jadi bisa tular itu yang banyak, tapi ya suruh kita cari yang tempat yang sepi, tempat yang itu dagang. Tapi ya puji Tuhan, kalau memang pemerintah ambil tindakan, ya berdamai dengan corona, bisa kembali lagi kita akan dagang. Atau tadi katanya di kapal terbang bulan 6 itu akan jalan lagi kapal terbang ke Pontianak. Kalau misalnya pemerintah semua tutup, itu Indonesia bisa bangkrut. Sembako berapa itu kasih? Sembako bisa selamatkan semua orang nggak? Kalau biasanya toko sudah buka, pegawai kembali lagi untuk kerja, dagang lagi, itu kan bisa bangkit lagi ekonomi. Pabrik buka kembali, tapi mesti jaga jarak. Makanya kita ini, karena Roh Kudus diam di diri kita ini, Roh Kudus kuasakan hati kita, kita akan mencarikan kebenaran Tuhan. Roh Kudus bilang kepada kita, waktu Tuhan Yesus katakan di dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 8, bila Roh Kudus turun di diri kita, kisah para rasul pasal 1, tetapi kamu akan menerima kuasa, karena Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bila Roh Kudus turun kepada diri kita, kita akan sanggup menolong, melakukan apapun. Bila Roh Kudus turun di diri kita, kita akan bisa hadapi semua ujian. Bila Roh Kudus turun di diri kita, kita tiap hari dekat diri pada Tuhan, selalu berdoa, kita mencari kebenaran Tuhan, dan cari kebenaran Tuhan kita akan sanggup hadapi sekarang ini, situasi sekarang ini. Kami tidak akan kata stres, kita akan berdamai dengan corona supaya kita akan bisa selesai dengan baik. Tentu Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Waktu kisah para rasul pasal 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, Tuhan Yesus sudah janji, dia naik ke surga, dia akan kembali lagi. Dia kembali ke bumi untuk apa? Untuk menghakimi manusia, menghakimi dunia. Tuhan Yesus datang kedua kali, akan seperti apa dia naik ke surga. Tentu kali kita selalu baca firman Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus akan kembali, akan datang kedua kali. Ya mungkin sekarang saatnya Tuhan katakan jangan sampai satu orang pun binasa, supaya semua orang bisa percaya pada dia, semua orang dapat keselamatan. Mungkin lewat satu peristiwa ini banyak orang datang pada Tuhan, banyak orang datang pada Tuhan supaya bisa dapat keselamatan. Tentu kita anak Tuhan kan siapkan diri, selalu dekat diri pada Tuhan, selalu bacakan firman Tuhan, siapkan diri itu, jadi akan selalu biar Roh Kudus pimpinkan kita, perbuatan kita, kata-kata kita, perbuatan kita semua akan mengenai hati Tuhan. Biar ada buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Buah-buah Roh Kudus apa tuh? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Selah. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Makanya kita harus ada buah Roh Kudus.
Roh Kudus diri kita jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan kita mengkata-kata menyakitin Roh Kudus. Mari kita ada buah-buah Roh Kudus diri kita. Ya, jangan kita ada khawatir. Jangan kita takut, ada khawatir dan takut akan panik. Tapi ada Roh Kudus, kita akan selalu tenang dan damai sejahtera hadapin sekarang yang masalah sekarang ini. Harus kita akan tenang. Roh Kudus diam di kita akan berikan, kita akan kuasakan hidupan kita. Kuasakan hidupan kita akan tenang. Ya, walaupun masalah sekarang ini panik, khawatir, tapi Tuhan katakan, siapa bisa tambahkan, siapa bisa menyelesaikan kekhawatiran kita. Tapi kita hanya minta kepada Tuhan. Sekarang kelihatan belum Tuhan berikan jawaban kita. Sekarang doa-doa tidak akan putus-putus berdoa. Di mana jemaat, di mana hamba Tuhan selalu berdoa dan berdoa. Mari kita lihat satu ayat Ulangan Perjanjian Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ke 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya dan kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Sekarang berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mari kita, Roh Kudus selalu bicara berkat kami siapkan dengarkan suara Tuhan lewat Roh Kudus. Bila kita ada berbuat salah, bila Roh Kudus diam di diri kita, bila Roh Kudus akan bicara pada kita akan tidak berani berbuat yang jahat. Waktu ingat berapa tahun yang lalu, ada jemaat, waktu aku telepon dia, si A ada di rumah kamu nggak? Dia bohong. Nggak ada. Tapi sesudah dia bohong, dia tidak bisa tidur. Besok pagi-pagi datang, maaf, aku ada bohong. Aku sudah bohong sama tante, aku tidak bisa tidur. Aku gelisah, maka aku minta maaf. Ada tante yang cari orang yang ada di rumah saya. Waktu aku bohong, maka hari ini aku minta sama Tuhan ampuni. Yaitu Roh Kudus dalam diri dia. Roh Kudus akan tegurkan dia dengan suara Tuhan. Biar Roh Kudus kita selalu peliharakan Roh Kudus di diri kita, selalu dengan suara Tuhan. Dengan suara Tuhan. Seperti yang tadi itu firman Tuhan akan mengangkatkan kita di atas segala bangsa di bumi. Dan ia datang kepada kita itu menjadi bagian kita. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka kita dengarkan suara Tuhan, Tuhan akan berkati kita. Biar kita peliharakan Roh Kudus di diri kita. Bagaimana berikan? Dia bilang diam di diri kita untuk selama-lamanya. Waktu kita baptis dengan Bapa, Anak, Roh Kudus sudah diam di diri kita. Namun bila kita tidak ada ibadah kepada Dia, tidak doa pada Dia, tidak dengan suara Dia, dan tidak akan membaca firman Tuhan, dan kita cuekin, Roh Kudus akan tidak berfungsi. Roh Kudus akan tidak berfungsi lagi. Roh Kudus akan tidak peliharakan kita. Bila kita Roh Kudus, saudara kami yang ada di rumah, ada kita ini, biar peliharakan Roh Kudus diam di diri kita, sehingga Roh Kudus diam di diri kita, seluruh Roh Kudus bekerja di diri kita, Roh Kudus penolong kita, Roh Kudus tenangkan hati dan pikiran kita, Roh Kudus berkati dan kami bawa sampai ke kemajuan, sampai hidup kita akan berkehendak hati Tuhan. Biar kita sekarang ini makin hari Tuhan, satu hari Tuhan Engkau pasti berikan jawaban kami. Dan kami tahu Engkau akan datang kembali kedua kali ini untuk menghakimi dunia ini, menghakimi manusia. Biar Tuhan tolongkan supaya sekarang ini kita siapkan diri biar Roh Kudus Tuhan selalu siapkan diri
kepada Engkau. So bila Engkau datang, kami akan tidak gentar karena kita kenal pada Engkau. Yang jemaat di dalam rumah, Tuhan berkati Engkau, Tuhan berkati kesehatan kamu, Tuhan berkati usaha kamu. Usaha kamu apa Tuhan perintah pada kamu, kami tetap setia dalam pergumulan. Jangan meninggalkan firman Tuhan. Jangan sampai kiraan itu tidak ada ibadah, jadi firman Tuhan tidak berfungsi. Firman Tuhan tetap iya dan amin. Firman Tuhan tetap menjalani. Firman Tuhan tetap memberkati. Biar jemaat di dalam rumah, Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati iman dan rohani, Tuhan yang berkati dan usaha dagangan pekerjaan engkau. Tuhan kali satu hari kita akan kembali. Kita akan kembali di gereja bersama, bersatu dengan lain, persekutuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih biar firman Tuhan sampaikan hamba-Mu pada siang ini. Biar kita peliharakan Roh Kudus diri kita. Roh Kudus kita tidak tolakkan firman Tuhan. Roh Kudus tetaplah kita dengar dan di dalam selalu tiap hari dengarnya suara Tuhan bicara pada kami supaya kami berkenan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar gembala sidang kami untuk doa penutup doakan berkat. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saat siang ini tidak bersama dengan kami ada di rumah ibadah kita. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, walaupun saudara tidak ada bersama dengan kami saat ini, namun Tuhan tetap ada bersama dengan kita semua. Dan saya percaya firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya akan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Satu hal pesan saya di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang lemah, saudara, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Tetapi serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup ini, saudaraku, tetapi kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu akan menjadi satu kemenangan dalam setiap kehidupan kita ini. Nah, siang hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi satu acuan di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Walaupun hari ini kita tidak dapat menghadiri ibadah, ya, di dalam ibadah online yang ke-14 kalau saya itu nggak salah, saudaraku, ya. Nah, betapa kita khawatir dan juga takut, ya, kalau kita mendengar berita-berita di televisi maupun surat kabar bahwa wabah COVID-19 ini yang tidak pernah berakhir, saudaraku. Bahkan kalau saya melihat data-data yang korban bertambah terus, saudaraku, ya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya tekankan sekali lagi, marilah kita arahkan iman kita dan berserah 100%, ya, di dalam tangan Tuhan, saudara. Apapun boleh terjadi dalam hidup ini, tetapi ketika Tuhan mengawal, menyertai, dan selalu menjaga kita, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Dia akan memampukan kita melewati hari-hari yang berbahaya ini, hari-hari yang susah ini, saudara, dan dia akan menyatakan kemuliaannya dalam setiap kehidupan kita, saudaraku, ya. Sesuai firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 tadi, dia bilang apa, saudara? Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, saudaraku, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, yang selalu memperhatikan dan menjaga kita, saudara. Kembali kepada pribadi kita, apakah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan secara lahiriah? Kita punya Tuhan, tetapi secara iman dan kehidupan kita tidak menghargai bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita, bahwa Allah kita adalah yang sanggup melewati hari-hari yang sukar. Allah kita Allah yang selalu menjaga kita, saudaraku. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi satu kekuatan dalam setiap hidup ini, dan marilah kita lalui peristiwa ini dengan sukacita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara,
apapun boleh hadir dan datang di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan ada bersama kita, siapa yang akan menjadi lawan kita, saudaraku? Biar firman Tuhan yang sudah disampaikan hambanya menjadi berkat dalam kehidupan kita, menjadi satu motivasi yang kuat, ya, supaya kita tetap setia dan beribadah kepadanya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah online kita dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Engkau yang sudah memberikan kami firman yang jelas bahwa Engkau adalah memberikan seorang penolong yang lain yang memberikan kami kekuatan, bahkan akan menjadi pemenang. Tuhan, mampukan kami untuk melewati hari-hari ini, dan kami percaya Tuhan ketika Engkau ada bersama dengan kami, siapakah yang akan menjadi lawan kami? Mampukan kami Tuhan melewati hari-hari yang gelap ini Tuhan, supaya kami bisa menatap hari yang terang bersama dengan kuasa dan anugerah-Mu. Engkau berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang tidak bersama dengan kami saat siang hari ini. Engkau berikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan mereka. Engkau berikan juga berkat anugerah kehidupan Tuhan, walaupun saat ini banyak sekali mereka sebagai pegawai yang diberikan gaji dengan setengah. Biar kiranya mereka mencukupinya Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memampukan segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati kami semua yang hadir juga, dan Kau berkati seluruh tim yang bisa melaksanakan ibadah online ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan juga menyinari kita dengan wajah-Nya, dengan memberikan sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, melalui cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan hasil persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan kita semua. Dan Tuhan memberkati mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya semua kita katakan bersama-sama, amin. Amin.